Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Di sini kita akan menjelaskan tentang dampak dari pandemi COVID-19, yang dimana pandemi COVID-19 ini telah membuat kekacauan di sektor ekonomi, terutama di bidang industri besar sampai ke sektor UMKM ya. Sebelumnya di sini anggota kelompok kami ada saya pribadi Muhammad David. Perkenalkan, saya Andre Widiatmoko dari kelompok 4. Perkenalkan, saya Rahma Safira dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Cindy Andita dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Aliana Muzrianti dari kelompok 4. Dan saya Muhammad Yusuf Abdullah dari kelompok 4. Dampak pandemi COVID-19 terhadap sektor UMKM itu meliputi tiga bagian. Yang pertama itu tahap pembiayaan. UMKM sendiri kesulitan dari pembiayaan, terutama modal ya kan. Yang kedua itu kan ada bahan baku mungkin nggak begitu kesulitan di UMKM, ada yang sulit mungkin ada yang gampang juga. Yang terakhir itu ada distribusi barang dan mungkin dari konsumen sendiri kan sekarang lebih ke online ya kan. Jadi UMKM untuk datang langsung ke UMKM itu sendiri mungkin sekarang lebih sedikit atau lebih mengandalkan UMKM online gitu kan. Mungkin itu saja openingan dari saya dan akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya berikutnya. Selamat malam Ibu. Malam. Di sini kita mau mengajukan beberapa pertanyaan mengenai penjualan Ibu setelah adanya dampak COVID-19 ini. Terus Ibu selama di sini tuh berjualan dari kapan ya Bu? Berjualan sekitar setahun belakangan ini. Setahun belakangan. Iya, jauh sebelum COVID. Untuk model penjualannya sebelum dan sesudah adanya pandemi ini berbeda nggak Bu? Ibu rasa sih nggak terlalu berbeda, biasa aja karena ibu kan jualan di lingkungan cuma sekitar sini aja, jadi nggak ada di jalan raya gitu yang banyak pengunjung, jadi nggak terlalu ada perbedaan tapi tidak terlalu berasa buat ibu, biasa aja. Bu, saya mau bertanya, selama pandemi ini penghasilan ada penurunan atau kenaikan? Penurunan ada tapi sedikit, tidak terlalu kelihatan karena kan yang tadi ibu bilang kalau di sini kan pelanggannya itu juga, jadi nggak terlalu, untuk ibu sih nggak terlalu ada perubahan. Gitu ya. Ada sedikit doang tapi tidak terlalu, tetap aja paling cuma berapa persen doang penurunannya. Jadi pelanggannya itu sekitar. Iya, karena ibu isi. di sini berjualan kayak kebutuhan, terutama ibu-ibu rumah tangga, jadi kayak sabun, sembako gitu, itu untuk ibu sih nggak ada perubahan, itu kebutuhan sehari-hari yang ibu jualkan. Jadi yang ibu jual itu kebutuhan sehari-hari. Iya, terutama untuk ibu-ibu kayak sabun, rinso kayak gitu-gitu kan. Jadi itu untuk ibu-ibu di sini kan itu kebutuhan sehari-hari, jadi tidak terlalu berdampak buat ibu. Jadi tidak terlalu berdampak lah ya, karena pelanggannya itu aja ya Bu ya. Iya, pelanggannya itu aja. Gitu ya Bu. Iya, karena ibu kan posisi warungnya di sini udah kayak komplek kecil kan di sini, jadi ya itu pelanggannya itu juga, nggak terlalu banyak orang banget yang keluar masuk gitu. Itu doang yang belanja. Seperti itu ya Bu ya. Jadi dari awal sebelum adanya COVID dan sesudah COVID pun masih tidak terlalu berubah. Ada sedikit tapi tidak terlalu berubah. Jadi tetap stabil ya Bu ya untuk ya, penghasilannya ya. Iya. Itu ya Bu ya. Baik. Jadi pertanyaan selanjutnya, apakah pedagang seperti Ibu ini mendapat bantuan dari pemerintah? Ya, ibu dapat bantuan dari pemerintah berupa sembako, dan bantuan dari kantor suami juga ada, yang kemarin tuh bantuan kayak BPJS itu, BLT dapat juga. Alhamdulillah ibu dapat bantuan selama COVID ini ya. Kalau sembako dari pas awal-awal corona ibu udah dapat. Kalau BLT baru kemarin 1 kali.
Baik Bu, untuk pertanyaan selanjutnya, Ya. apakah di toko Ibu ini menerapkan protokol kesehatan ya? Ya, Untuk ibu pelanggan? selalu mengingatkan sama pelanggan kalau bisa gitu, tolong nggak cuci tangan atau pakai masker. Tapi ya sebagian ada yang pakai, tapi sebagian ada juga yang katanya lupa atau males gitu. Oh iya. Tapi ibu selalu mengingatkan, namanya lagi musim corona, ibu Iya. bilang sebisa mungkin berusaha untuk Saling ya, menjaga satu saling sama menjaga, lain. iya ibu gitu. Untuk pertanyaan terakhir sih Bu, sulit nggak sih Bu dari penjualan Ibu ini, dari dagangan Ibu ini untuk mendapatkan bahan baku? Enggak sama sekali, karena toko-toko grosir, agen-agen tuh selalu buka, nggak pernah ada yang tutup. Ibu cari bahan baku di toko-toko agen terdekat sini banyak, gampang ibu cari bahan baku untuk jualan. Baik, itu aja sih Bu pertanyaan dari kita. Sebelumnya kita mengucapkan terima kasih udah Sama-sama. memberikan atau meluangkan waktu untuk Iya, kita nggak apa-apa.